Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur bisa berhadir di masjid ini untuk bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita juga bersyukur bisa berhadir setelah sholat subuh untuk mengikuti pengajian. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang kenikmatan surga dan juga sifat-sifat surga. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, namun belum banyak mungkin yang kita bahas ya, karena untuk membahas pembahasan tentang surga ini itu perlu pembahasan yang berkelanjutan, pembahasan yang begitu banyak. Membahas tentang surga ya, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan akidah ya, dengan keimanan, yaitu keimanan terhadap hari akhirat, mengimani tentang adanya surga. Mungkin kita seringkali membahas hanya sekadar urusan dunia saja. Kalau urusan dunia dibahas ya seperti itu saja ya, karena dunia itu tentunya nantinya akan kita tinggalkan. Membahasnya adalah sesuatu yang membosankan. Makanya tidak jarang kalau kita membahas tentang masalah dunia itu pasti membosankan, karena isinya itu aja ya. Dunia itu tidak lebih dari apa? Dari harta yang dibahas, kemudian masalah apa ya, masalah jabatan, makanan, pakaian, itu aja ya. Itu aja pembahasan masalah dunia itu ya. Maka kita juga harus sering membahas tentang masalah akhirat ya. Bahkan pembahasan masalah akhirat ya, masalah surga ini tidak hanya dibahas di majelis-majelis taklim saja sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang, kalau ada orang bahas surga di perkumpulan-perkumpulan itu pasti dianggap aneh. Datang-datang yang dibahas masalah surga misalkan, sok ustaz. Padahal enggak ya. Kalau kita mempelajari bagaimana dahulu Rasul dan para sahabat ya, Nabi membahas surga itu tidak mesti harus pengajian ya, di masjid saja, enggak. Bahkan Nabi bahas surga di mana? Di perjalanan ya. Nabi ingatkan para sahabat ya tentang surga, tentang neraka ya. Dan inilah kenapa para sahabat itu semangat dalam beramal soleh, karena yang didengar mereka itu selalu surga. Ketika sebelum perang Khandaq ya, perang Khandaq itu terjadi tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq ya.
yang kaum musyrikin itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi ya, dan juga suku-suku Arab yang musyrikin juga, orang-orang Baduy itu bergabung 10.000 jumlahnya. Nah maka pada saat itu Rasul dan para sahabat ini tidak ingin tidak ingin terlalu banyak berjatuhan korban ya. Mereka bukan mundur, tidak ya. Mereka bukan takut, tidak ya. Mereka tetap meladeni peperangan tersebut, namun dengan cara bertahan ya, dengan cara bertahan. Tidak seperti perang Uhud, tidak seperti perang Badar ya. Apalagi pada saat itu musim dingin ya. Musim ini juga sulit untuk mendapatkan makanan. Akhirnya ada ide dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, mengusulkan bagaimana kalau kita bikin galian besar seperti sungai itu ya. Dan ide tersebut ya itu biasa dilakukan oleh orang-orang Persia, karena Salman adalah sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Ya, orang-orang Persia itu kalau mereka bertahan ya, berperang, ini mereka bikin galian besar ya. Jadi galiannya besar sekali sehingga musuh tidak bisa menembus ya. Nah, ternyata akhirnya diterima oleh Rasulullah usulan tersebut, karena usulan ini bagus ya. Usulannya ini strategi perang yang sangat bagus ya. Nah, pada saat menggali galian besar itu ya, tentu kan memerlukan tenaga ya, capek pasti ya. Apalagi pada musim sulit untuk mendapatkan makanan ya. Tapi para sahabat itu semangat menggali galian tersebut. Meskipun tidak ada Nabi itu mengiming-iming dunia, tidak ada ya. Ayo siapa yang ikut menggali galian besar ini, nanti saya upah satu orang 1 dinar misalnya, atau 2 dinar. Tidak ada orientasi dunia. Tidak ada Nabi itu menawarkan berapa emas yang akan dikasih, tidak. Tapi yang ditawarkan oleh Nabi apa? Yang ditawarkan oleh Nabi sorga, nggak tanggung-tanggung. Tapi itulah para sahabat, karena keimanannya itu sudah menancap kuat di dalam hati ya. Mendengar sorga itu baik, alahan pada mendengar emas. Ya kan? Mendengar sorga itu mereka lebih tertarik dengan sorga daripada dunia. Ya, itu kan keimanan yang tidak bisa kita tandingi, Pak. Keimanan para sahabat itu. Kalau kita ya mungkin masih ditawarkan sorga lawan emas, hendak masuk sorga tapi dapat emas juga. Ya, karena emasnya kelihatan ya kan. Kalau sorga kan belum terlihat ya. Itu makanya perlu keimanan yang kuat ya. Jadi para sahabat luar biasa. Padahal tuh kayak musim kelaparan. Ya, para sahabat tuh hampir rata-rata di rumah ketika itu tidak punya makanan. Ya, makanan habis. Ya. Musim panceklik, musim dingin juga. Kita bisa bayangkan musim dingin di Madinah itu seperti apa ya. Yang pernah umrah di bulan-bulan Desember seperti ini, itu musim dingin yang sangat menusuk. Bekerja mereka tuh, bekerja, nggak ada upah dunia, nggak ada ya. Nabi cuma motivasi mereka surga, surga. Wah langsung semangat mereka ya, sampai selesai galian tersebut ya. Sampai bayangkan galiannya itu, ya bayangkan mungkin seperti sungai yang ada di belakang itu ya, sampai berapa meter ke sana itu, ya, panjang, dalam lagi. Ini kan supaya musuh yang pakai kuda itu, kuda pun nggak bisa menembus itu ya. Jadi mereka tertahan di seberang sana. Jadi tinggal dipanah saja. Ya. Ini strategi yang sangat jitu ya dari sahabat mulia Salman Al Farisi. Ya. Jadi kita aja suruh gali sungai gimana? Ya. Kalau zaman sekarang enak pakai alat berat ya. Zaman dulu ya, paling pakai cangkul, jadi begitu. Jumlah mereka berapa saat itu? 3.000 ya. 3.000 kaum muslimin ya. Turun semua untuk menggali galian besar itu. Ya. Itu kalau diupahakan di zaman kita berapa? Lumayan. Ya.
Tapi mereka tidak ada upah apa ini segala macam. Tapi cuma Nabi memotivasi kalian masuk surga ya. Makanya dalam bekerja itu mereka bersenandung ya, bersenandung. Uh, apa di antara isi senandungnya itu ya, bahwasanya kehidupan itu cuma kehidupan akhirat ya. Jangan lupa ya. Inna Aisyul akhirah ya. Inna Aisyul akhirah kalau tidak salah ya. Allahumma arham al-ansar wal muhajirah ya. Itu diantara isi senandung yang disenandungkan mereka itu ya. Nabi bersenandung sambil mendoakan mereka, sambil bekerja, sambil menggali ya. Kata Nabi SAW, Innal Aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu hanya kehidupan akhirat. Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kaum ansar dan muhajirin ya. Orang-orang ansar dan muhajirin pada saat itu ya. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu untuk suatu proyek yang ganjarannya adalah surga. Luar biasa ya. Seperti itu mereka para sahabat. Makanya kenapa mereka sampai begitu kuat keimanan mereka tentang surga? Karena memang Nabi yang dibicarakan beliau selalu surga. Ya. Kalau tidak surga neraka. Kalau tidak surga neraka ya. Kalau surga kemudian neraka juga ya. Jadi membuat mereka semakin bertakwa. Pembahasan surga membuat mereka semakin semangat dalam beramal soleh. Kalau pembahasannya neraka, agar ketakwaan mereka semakin meningkat. Makanya mereka orang-orang yang paling bertakwa dibandingkan kita ya. Coba ya, kayak kita sesekali Pak, kumpul-kumpul sama kawan-kawan tuh, itu bahas aja masalah neraka. Yang punya ilmu ada hadis ini. Itu jangan sampai kita membahas masalah seperti ini kayak pembahasan tabu itu loh. Itu kan di masjid aja, enggak. Ya. Nabi sering kali membahas juga di luar masjid sambil jalan, sambil terkadang Nabi sampaikan apa tentang siksa kubur, tentang begitu ya. Dan pembicaraan para sahabat pun demikian ya. Seperti itu. Kita aja di zaman sekarang ini yang mungkin hal yang seperti sudah asing ya bagi kita ya. Padahal enggak masalah, kita ingatkan aja ya. Kita ingatkan orang atau di rumah lah ya. Kita di rumah pembahasannya apa kalau dibahas? Kita sama istri, sama suami, sama anak, paling masalah dunia ya, masalah dunia. Ya sekali kita bahas masalah akhirat ya, masalah surga. Kemudian juga dalam peperangan Nabi ini perang Nabi motivasi mereka apa? Tidak ada Nabi memotivasi kepada sahabat, ayo kita perang. Nanti kalau kita menang kita dapat ghanimah. Ghanimah belakangan ya. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang ya. Kita perang melawan Romawi nih. Romawi ini orang-orang kaya. Nanti kalau kita menang kita dapat emas, dapat ini. Enggak ya. Nabi motivasi mereka, ayo kita berjihad. Masuk surga kalian. Kalau mati syahid masuk surga ya. Wah, semangat ya. Bahkan mereka sudah tidak peduli lagi dengan dunia. Pokoknya mati syahid masuk surga ya. Karena memang surga itulah kehidupan yang nyata. Kalau dunia kan sebentar ya. Kita bahas dunia paling banter kalau sudah meninggal selesai. Tapi bukan berarti kita tidak perlu dunia ya. Kita perlu dunia ya, tapi ya, sebatas dalam kehidupan kita saja ya. Namun yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan akhirat ya. Artinya kehidupan dunia itu ya tetap kita pikirkan ya. Tetap kita usahakan ya kan, kalau nggak berusaha ya juga mau gimana ya. Tetap kita harus usahakan, ikhtiarkan, namun pembahasan atau fokus kita kepada akhirat itu lebih dominan karena kita bakalan menuju ke sana ya. Bakalan menuju ke sana. Dan surga itu atau neraka juga ya, pembahasan masalah akhir ini pembahasan yang nyata ya. Meskipun saat ini kita belum diperlihatkan oleh Allah. Setiap sesuatu yang belum kita lihat belum tentu tidak ada ya. Ini yang kita harus waspada ya. Hati-hati kalau kita ketemu dengan orang liberal Pak. Orang liberal itu suka
menebarkan syubhat, ya, menebarkan keraguan di dalam hati kaum muslimin. Biasanya orang liberal tuh ngomong seperti ini. Itu di dalam Quran yang dibahas surga neraka surga neraka. Emang kamu pernah melihat surga dan neraka? Ya, kalau memang surga dan neraka itu ada, ya buktikan dong. Ya, kamu pernah melihat enggak? Ya. Nah, itu kan bahaya seperti itu. Sekarang kita logikakan seperti ini saja. Sesuatu yang kita tidak pernah melihat, tapi kita yakini itu ada, ya, dalam masalah dunia saja. Ya, dalam masalah dunia saja. Sekarang gini ya, kita mungkin kita tidak pernah pergi ke, taruhlah misalnya kita tidak pernah pergi ke Belanda, ya. Siapa yang pernah pergi ke Belanda? Kita nggak tahu, nggak ada bayangan ya Belanda itu seperti apa. Tapi kita kan dapat informasi dari orang yang pernah ke sana, ya, bahwa Belanda itu seperti ini seperti. Nah, kita belum pernah lihat Belanda, ya, kita nggak tahu, nggak pernah ke sana. Tapi kita tahu yakin Belanda itu ada. Apa perlu kita harus ke sana dulu baru percaya? Enggak kan? Ya. Cukup berita dari orang yang pernah ke sana. Ya. Cukup bagi kita. Oh iya, negeri Belanda itu memang benar ada di dunia ini. Meskipun kita tidak pernah ke sana. Sama pembahasan tentang surga, tentang neraka. Kita nggak pernah melihat. Kita belum pernah ke surga, ya kan? Tapi informasinya itu jelas sekali. Yang menciptakan surga siapa? Allah. Kemudian Allah sampaikan pada Nabi kita. Bahkan Nabi seringkali mendapatkan wahyu diperlihatkan tentang surga dan neraka. Ya, apa kurang cukup itu berita? Ya. Kalau sekiranya satu dalil saja sudah cukup bagi kita, apalagi ini ribuan dalil tentang surga dan neraka. Terus kemudian mau didustakan begitu saja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu kan cuma fiktif, khayalan. Dari mana khayalan? Ini kenyataan. Ya. Orang mengatakan kan, orang liberal mengatakan itu fiktif, ini apa ya? Enggak. Kita katakan surga dan neraka itu nyata. Ya. Bukan sekadar fiktif, khayalan. Enggak, nyata. Ya. Cuma sekarang Allah belum perlihatkan. Ya. Tentu ada hikmahnya. Kenapa Allah tidak perlihatkan? Ya kalau diperlihatkan, enggak ada ujian lagi kita di dunia. Ya. Coba kalau setiap kali kita sholat ada surga terbayang. Oh yakin Mbak, masjid penuh. Tidak ada orang yang berdiam di rumah ya. Ya, bahkan setengah jam, 1 jam sebelum azan sudah di masjid semua karena lihat sorga. Atau diperlihatkan neraka ya. Orang nggak ada yang bermaksiat, Mbak. Takut orang. Setiap kali mau bermaksiat, neraka jahanam. Setiap kali mau korupsi misalkan ya, lihat neraka jahanam, takut nggak jadi. Ya. Terus apa fungsinya ujian? Ya. Bukankah Allah menciptakan kita di dunia ini untuk diuji ya. Dari ujian tersebutlah nanti akan terlihat ya. Akan terlihat siapa hamba-hamba Allah itu yang benar-benar jujur dalam keimanan atau yang hanya pura-pura saja ya. Seperti itu. Makanya yang diperlukan tuh keimanan ya, keimanan kuat. Pokoknya ketika pembahasan tentang masalah akhirat ini kebanyakan kan pembahasan masalah akhirat itu ayat-ayat atau dalil-dalil dalam Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka itu kebanyakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu apa? Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Kalau di Madinah kan kebanyakan ayat-ayat yang turun itu tentang masalah hukum, ya, masalah fikih. Kalau di Mekah 13 tahun Nabi di Mekah itu kebanyakan ayat yang turun masalah hari kiamat, ya, masalah surga dan neraka. Kenapa? Karena ketika itu di Mekah yang dominan orang-orang musyrikin. Kaum musliminnya kan masih sedikit. Orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini tokoh-tokoh musyrikin Quraisy semua ini. Yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya hari akhirat. Mereka tidak percaya. Makanya ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, mereka ketawa. Ini Muhammad bahas apa sih? Ini pembahasan kok, bahas ini nggak pernah kita dengar. Jadi mereka tuh sama sekali tidak
tidak beriman dengan yang dibahas oleh Nabi tentang surga, tentang ini. Bahkan Abu Jahal itu pernah ini apa? Ketika dibahas tentang neraka, ya, belum lupa ayatnya itu dalam Al-Quran, yang mana neraka itu dijaga oleh malaikat yang jumlahnya 19 ya. Itu surah apa itu? Nanti silakan cek ya, dalam Al-Quran surah apa, ayat berapa ya. Jadi neraka dijaga kalau tidak salah jumlahnya malaikatnya 19 ya, 19 malaikat. Itu apa kata Abu Jahal dengan teman-temannya? Muhammad menyampaikan neraka itu dijaga 19 malaikat. Oh, tenang, tenang. Kita jumlahnya kan banyak. Kita lawan aja satu-satu. Wah, ini hebat sekali ya Abu Jahal ya. Melawan malaikat ya. Jangankan 19, satu malaikat aja coba lawan deh. Gak usah itu. Abu Jahal bisa nggak menghindar ketika malaikat maut datang? Buktinya dia mati juga kan. Itu baru malaikat maut tuh ya. Apalagi 19 ya. Dia kira melawan malaikat seperti melawan manusia ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa keimanan Abu Jahal tidak ada tentang akhirat. Jadi betul-betul kosong ya. Keimanannya itu tidak ada ya. Tidak percaya, dibuatnya guyonan itu ya, olok-olokan, main-main ya. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ya, yang menjadikan sorga dan neraka sebagai bahan candaan, berarti mengikuti jejak Abu Jahal ya. Karena pernah beberapa bulan yang lalu ya kita jumpai di media sosial tuh orang bikin konten, meskipun itu aplikasi AI ya, orang tahu juga AI yang ngolok-ngolok neraka itu. Katanya, enak ya di neraka, adem. Oh, ini panasnya cuma berapa derajat ya Allah Subhanallah. Ini orang ini yang bikin konten siapa itu ya? Itu bertobat kepada Allah itu. Ya. Harus bertobat kepada Allah. Nabi saja, para sahabat saja kalau disampaikan tentang neraka ya. Bahkan ada para sahabat tuh kalau dengar masalah neraka itu pingsan. Disampaikan ayat tentang neraka, tentang siksa, ada sebagian sahabat yang pingsan. Pingsan lah ya. Umar bin Khattab itu menangis kalau dibahas tentang masalah neraka ya. Utsman bin Affan ya, jangankan siksa neraka, yang dibahas siksa kubur saja, itu Utsman bin Affan basah wajahnya ya. Membasahi jenggotnya segala macam, nangis. Padahal yang dibahas baru siksa kubur saja. Utsman bin Affan begitu nangisnya sangat luar biasa. Maka ada sebagian sahabat yang pingsan. Kalau kita enggak ya, dibahas neraka ya, disampaikan neraka terkadang biasa aja ya. Abu Jahal dibikin guyonan gitu ya. Abu Jahal ya, sama di zaman sekarang ada orang yang bikin guyon tentang apa ya, tentang neraka. Subhanallah, ini luar biasa, orang ini bertobat mestinya ya. Siapa tuh yang bikin konten tuh? Ini kan memberikan pengaruh negatif kepada orang lain. Ya. Dikira nanti, berarti tenang aja. Berarti neraka tuh nggak sedahsyat siksanya yang kita kira. Ya. Ada yang bilang, di neraka adem, panasnya nggak terlalu panas, enak. Ini siapa mereka? Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sepertinya sudah pernah bahas tentang bagaimana bangunan-bangunan sorga ya, rumah-rumah yang ada di sorga, istananya ya, yang jelas tidak bisa kita bayangkan ya. Tidak bisa kita bayangkan ya. Kalau kita membayangkan ada istana yang paling megah di dunia ya, maka itu belum ada apa-apanya. Sekarang istana yang paling bagus, yang paling megah di dunia ini istana apa? Istana Merdeka ya, atau Gedung Putih yang ada di Amerika. Tentu semua itu tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Karena tadi ya, kita belum bisa membayangkan, tentunya surga itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Di dunia tidak ada apa-apanya. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya bangunan di surga itu labinatun min dahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu dari emas dan perak. Bayangkan, emas dan perak, barang berharga di dunia. Di surga cuma jadi bahan material ya, material. Bayangkan kalau masjid kita samping kiri kanannya emas. Kalau di dunia habis sudah, ditukui maling. Ya, emas itu yang kabarnya Monas itu yang
atasnya itu katanya itu ada mengandung emas, itu pun pernah diincar kan, pernah diincar oleh para maling ya. Tapi ya mungkin mereka susah ngambilnya karena tinggi ya, jadi pakai helikopter. Nah itu pun kan pernah dipikirkan ya, itu baru mengandung emas sedikit ya, apalagi emas seutuhnya. Kalau di sorga emas seutuhnya, emas perak ya. Kemudian pasirnya dari apa? Dari mutiara, semennya dari minyak wangi yang paling wangi ya. Ini semua barang-barang berharga di dunia. Di sorga, ya. Di sorga jadi bahan bangunan. Ya. Kemudian juga sorga itu memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Tingkatan-tingkatan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sorga itu terdiri atas 100 tingkat. 100 tingkat. Ya. Jarak antara setiap tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Bayangkan. Itu bayangan mas, sorga. Berarti kan luas ya, luas. Gak bisa kita bayangkan, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Itu jarak, jadi 100 tingkat. Tingkat sorga yang paling tinggi itu namanya adalah sorga Firdaus. Sorga Firdaus. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kata Nabi, فَإِذَا سَأَلْتُمُاللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطَهَا. Kalau kalian minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta supaya masuk ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ini tingkatan surga yang paling tinggi nih. Ya. Tingkatan yang pertama. Ada 99 tingkat lagi ke bawah. Dan setiap tingkatan itu jaraknya antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, itu jaraknya antara langit dan bumi, jauh. Dan tingkatan sorga yang paling rendah ya, kita bicara tentang tingkatan sorga yang paling rendah, mungkin yang ke-100. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk sorga. Orang yang paling terakhir masuk sorga. Mudah-mudahan jangan kita. Orang yang paling terakhir masuk sorga setelah paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir ya, wajahnya hitam-hitam mungkin ya. Alumni neraka jahanam ya. Dari kalangan orang beriman, karena orang beriman ada yang masuk neraka terlebih dahulu ya, mungkin banyak dosa. Naudzubillah, makanya kita berlindung. Kalau orang kafir jelas mereka kekal ya. Orang kafir, orang musyrikin, orang munafik, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Ada penghuni neraka jahanam dari kalangan orang beriman, meskipun keimannya sedikit, tapi dia beriman, bertauhid, nggak pernah buat syirik, ya. Tapi dosanya banyak ya, mungkin suka judi, suka korupsi, neraka dulu. Entah berapa miliar tahun selesai keluar. Nah, orang yang terakhir ini mendapatkan kenikmatan surga yang seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, "Udkhulil jannah." Masuk sekarang kamu ke dalam surga, fa inna laka mithla dunya wa asyrati amsalihha. Sungguh kamu akan mendapatkan kenikmatan di surga semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Bayangkan. Orang yang terakhir masuk ke dalam sorga, dapat kenikmatan di dalam sorga. Ini sorga paling rendah, Pak. Paling rendah. Dapat kaplingan tanah, kenikmatannya seperti apa? Semisal dunia. Kalau semisal dunia saja, siapa sekarang orang yang memiliki dunia semuanya? Tidak ada. Kita jangankan satu dunia, Pak. Kalau kita punya tanah, satu pulau Kalimantan saja. Wah, itu luar biasa. Jadi orang kaya sudah kita ya. Kalimantan itu tanah kita semua misalnya. Apalagi satu Indonesia, ya, apalagi satu benua. Nggak usah bicara satu pulau, satu benua. Kita punya tanah di kampung 5 hektar, punya kita semua. Wah, gimana? Senang nggak? Senang. Jadi orang kaya. Ini bukan cuma 1 hektar, satu pulau, satu benua, satu dunia. Satu dunia itu. Bukan cuma satu dunia, 10 kali lipatnya lagi. Berarti 11 kali dunia kan? Dapat kenikmatan surga. Ini bagi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin mendapatkan tingkatan surga yang paling rendah? Siapa yang mau? Alhamdulillah tidak ada yang mau kita ya.
Mau Ustaz, yang penting masuk surga. Enggak, jangan. Karena ceritanya dalam hadis ini, dia masuk neraka dulu. Enggak, makanya Rasulullah SAW memotivasi kita apa? Fa'idha sa'altumullah, kalau kalian mohon kepada Allah, fas'alul firdaus, langsung minta surga firdaus. Jangan surga-surga paling rendah. Ini sisa-sisa yang alumni-alumni neraka jahanam. Tapi kita apa namanya? Yang kita bahas adalah tentang bahwa surga itu seperti itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu baru tingkatan surga yang paling rendah. Bagaimana lagi dengan tingkatan surga di atasnya, apalagi surga Firdaus. Tapi Ustaz, bisa nggak kita masuk surga Firdaus? Ya berusaha dulu, jangan pesimis. Itu kan surganya para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Nah kita kan punya peluang juga. Karena Nabi memerintahkan kita kan seperti itu. Kata Nabi, kalau minta jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Tidak ada Nabi, wah kalian tidak cocok surga Firdaus ya. Yang cocok itu para Nabi. Tidak, Nabi tidak pernah ngomong gitu. Berarti apa? Kalau Nabi memerintahkan kita untuk minta surga Firdaus, berarti ada peluang kan? Meskipun kita sadar diri kita ini ya, ibadah aja terkadang malas-malasan ya. Bahkan terkadang kita masih suka bermaksiat dan sebagainya. Tapi jangan pesimis ya. Rahmat Allah begitu luas ya. Kalau kita sering berdoa, minta ya. Mungkin kita jarang meminta ya. Makanya setiap kali kita berdoa jangan lupa. Ya Allah, hamba mohon Engkau masukkan hamba ke dalam surga Firdaus. Bahkan hamba minta ya Allah masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Seperti itu. Minta. Optimis, tapi juga jangan terlalu percaya diri, enggak juga ya. Oh, saya pasti enggak. Makanya dalam meminta itu kan harus ada perasaan takut ya, takut kalau Allah tidak memberikan ya, takut kalau tidak dikabulkan ya. Makanya para nabi pun juga mereka berdoa demikian. Para sahabat, orang-orang soleh, bahkan mereka meminta kepada Allah itu bukan seperti kita berdoa yang penting ya Allah masukkan hamba ke dalam surga, enggak. Mereka itu merengek. Coba kalau kita lihat ada anak kecil minta dibeliin es krim sama orang tuanya, bagaimana cara memintanya? Pasti merengek kan, bepiruhut, mak tukarakan es krim bang di rumahnya jangan. Tapi semakin bepiruhut semakin luluh juga hati mamanya. Ya. Ayo anak kayak sini nak, tukarakan sebuting barangnya. Akhirnya kan dikabulkan sama mamanya ya. Coba kalau mintanya biasa-biasa aja, ma beliin es krim, mungkin mamanya, abahnya ada terlalu pedulikan. Ketika sudah menangis, merengek ya. Orang tuanya sudah mulai, aduh, gak enak nih, kasihan anak saya ya. Maka begitupun ketika hamba merengek kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Kita minta saya, ya Allah, ya, sambil menangis, ya, sambil mengakui kesalahan, sambil mengakui kelemahan di hadapan Allah, ya Allah hamba ini lemah, ya. Jarang sembahyang tahajud ya Allah, tapi hamba ingin masuk surga Firdaus ya Allah, tolong ya Allah. Ya. Sambil nangis tiap hari seperti itu. Maka Allah pasti akan kabulkan ya. Kita yakin, ya, yakin. Ya. Kita masuk surga tanpa hisab dan azab, dapatnya surga Firdaus. Tapi tetap kita harus ikhtiar. Ya, sholatnya jangan malas-malasan, berusaha. Ya. Sholat sunnahnya juga berusaha. Ya. Puasa sunnah, ya, sodako, ya, berbuat kebaikan yang banyak. Ya. Ikhtiarnya kita, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan ya Allah. Ya. Seperti itu. Baik, jadi tingkatan surga ya, surga Firdaus, kemudian di bawahnya sampai yang paling rendah. Makanya tadi kalau kita ditanya siapa yang ingin mendapatkan surga yang paling rendah ini, tidak ada, kita tidak ada. Bahkan kalau kita tanya ahli maksiat, Pak ya. Kalau orang beriman tuh sekecil apapun keimanan, meskipun dia ahli maksiat ya, meskipun dia adalah koruptor misalkan, maling misalkan, begal, ya, tukang judi, tukang zina, kita tanya kepada mereka, mau nggak mendapatkan surga yang paling rendah? Pasti jawabannya mereka nggak mau. Kecuali kalau mereka nggak ada keimanan ya. Kalau mereka kalau ditawari, kamu mau masuk surga Firdaus, pasti mau, Ya, siapa yang nggak mau ya? Siapa yang mau mendapatkan asal masuk surga? Nggak ada yang mau. Ya. Karena kita tahu bahwasanya kalau mendapatkan surga yang paling rendah, padahal itu kenikmatannya luar biasa juga ya.
Kalau sudah masuk di dalamnya, kenikmatannya sangat luar biasa. Tapi kan kita tahu bahwasanya orang yang mendapatkan kenikmatan surga yang paling rendah ini, itu alumni neraka jahanam. Alumni jahannamiyun ya istilahnya. Tentu kita nggak mau. Makanya ketika orang yang paling terakhir ini, ya orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga ini, wah senang dia karena dia sudah lupa tentang dia pernah disiksa dalam neraka. Ketika sudah masuk ke dalam surga tersebut, wah dia merasa dirinya adalah orang yang paling kaya. Ya, padahal dia nggak tahu ada tingkatan 99 lagi ke atas yang kenikmatannya lebih daripada dia ya. Tapi dia merasa bahwasanya, wah ini saya dapat ini, pokoknya karena dia nggak pernah mendapatkan itu di dunia. Luar biasa. Ya, baru tingkatan, apalagi tingkatan yang atas itu kan tidak tahu saja ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Di surga itu kata Allah, apabila kamu menengok kemanapun arahnya, pasti yang kamu lihat adalah kenikmatan dan kerajaan yang besar. Beda kalau di dunia. Kalau kita di dunia, nengok ke samping bisa sedih, nengok ke belakang bisa sedih, nengok ke samping bisa senang, ya kan? Kita di rumah kadang lihat istri, lihat suami, lihat anak, kadang sedih. Inilah dunia. Tapi di surga tidak ada istilah lihat manapun, arah manapun. Makanya kata Allah, fa idza ra'aita, kalian memandang ke arah manapun, ya. Fa idza ra'aita thamma na'iman wa mulkan kabira. Kemanapun yang kamu lihat, mau ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke samping, ke belakang, yang kamu lihat adalah kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Tidak ada istilah sedih. Ya. Baik. Kita akan bacakan dalam surah Al-Waqiah ya, sebagian di antara kenikmatan surga ya, dari ayat 11 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi yang masuk surga ini kebanyakan orang-orang yang terdahulu ya. Para sahabat pasti sudah. Para nabi, para sahabat nabi ya. Kemudian tabi'in. Kalau kita ya mudah-mudahan lah ikut juga ya. Tapi jangan pesimis, kita jangan sampai pesimis. Kita harus optimis ya. Tidak boleh kita pesimis ya. Tidak boleh kita berputus asa. Ya, meskipun kita sadar diri bahwa keimanan, ketakwaan kita tidak sebanding dengan para sahabat ya. Mereka lebih unggul daripada kita. Tapi bukan berarti kita pesimis. Makanya kita berusaha meneladani mereka. Ya. Kita meneladani orang-orang terdahulu tersebut ya. Para sahabat. Bagaimana sedekah mereka, tahajud mereka, bagaimana ibadah mereka. Baik, kemudian disebutkan oleh Allah ala sururin maudunah. Mereka penduduk surga itu berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Bayangkan. Dipan itu apa? Dipan itu kasur ya, tempat istirahat. Itu terbuat dari emas dan permata. Bayangkan. Guring berbantalkan emas. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan tersebut. Ya. Gimana? Mungkin seperti ini ya. Satu apa? Ini dalam keluarga di surga, yang istrinya sana, anaknya sana, mungkin ini semuanya. Ya. Mereka saling santai di atas dipan yang terbuat dari emas, saling bertelekan. Bertelekan itu gimana? Saling begini, lihat, pandang-pandang, saling pandang memandang satu sama lain. Tidak ada istilah bosan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Penduduk surga itu dilayani oleh anak-anak muda yang tetap muda ya. Allah fasilitasi kepada penduduk surga yaitu pelayan-pelayan ya. Ini yang Allah ciptakan khusus. Pelayan-pelayannya adalah anak-anak muda ya. Anak-anak kecil yang bisa disuruh-suruh. Suruh ambilin ini, ambilin ini, ambilin ini ya. Kenapa Allah sebutkan di sini anak-anak kecil atau anak-anak muda? Karena anak-anak kecil mudah kita suruh ya. Coba kalau Allah fasilitasi pelayannya adalah om-om. Paman-paman, orang yang dewasa, mungkin segan kita nyuruh-nyuruh ya.
Nah, ini diantara fasilitas yang Allah sediakan dalam surga. Itu pelayan-pelayan yang banyak. Ya, kita tinggal santai. Ya. Bi aqwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in. Ya. Dengan membawa gelas, kemudian teko, ya, kemudian berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ya. Jadi pelayan-pelayan tersebut, pelayan-pelayan yang Allah ciptakan untuk penduduk surga tersebut, mereka setiap hari membawa gelas-gelas, ya, kemudian teko yang isinya air, ya, air mengalir, ya, airnya berbagai macam, mau air susu, air madu dan sebagainya, ya kan, tinggal diminum. La yusaddauna anha wala yunzifun, mereka tidak pusing karenanya dan tidak pula mabuk, ya. Artinya kalau meminum minuman tersebut, ya, tidak seperti kita di dunia, ya. Kalau kita minum, ya, minum kopi kebanyakan, apa yang terjadi, Pak? Ya, mungkin, ya, berpengaruh pada tubuh kita, ya. Kalau kita minum teh kebanyakan, mungkin akan terjadi apa dalam tubuh kita. Kalau di surga enggak, mau sepuasnya, tidak ada istilah efek samping, ya. Seperti itu. Ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan dari apa yang mereka pilih, ya, buah-buahan. Qutufuha daniyah. Apa buahnya itu? Kalau kita menginginkan, misalkan ingin buah ini, itu langsung pohonnya mendekat, langsung kita petik. Tidak perlu manjat. Ya, tidak ada istilah panjat-panjatan pohon di surga. Kalau di dunia kita ingin buah kelapa harus manjat dulu, ya, harus berusaha dulu, ya. Ada durian harus dijurak dulu, ya. Kalau di surga enggak, kita pengen, saya pengen durian, nah, langsung mendekat, set, ambil, langsung terbelah, langsung dimakan. Tidak perlu cari pisau dulu, enggak, ya. Ini dalilnya ini, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, mereka mau apa saja. Allah sediakan kepada penduduk surga, enak kan? Dan tidak ada efek samping. Kalau nikmat dunia pasti ada efek samping, ya. Selezat apapun nikmat dunia pasti ada risikonya. Buah durian enak, iya, tapi kalau kebanyakan bahaya. Ya. Apapun itu, ya. Makan gula, makan asin, berlebihan bahaya. Jadi nggak ada istilah nikmat dunia itu yang sempurna. Kalau kita lihat ada orang, oh kayaknya enak ya dia hidup, ya. Istananya megah, kemudian mobilnya banyak, hartanya banyak, ya. Kita mungkin memandang orang tersebut dari satu sisi. Dari sisi yang lain banyak hal yang mereka tidak senangi. Ya. Orang kalau punya istana megah, ya pajaknya mesti mahal, kan? Mikirin pajak setiap tahun bagaimana. Mobil mewah, ya. Mungkin orang memandang dari sisi nyamannya saja. Dari sisi ngalihnya banyak juga yang dia rasakan. Ya. Emang kalau orang punya mobil mewah, ya, dia nggak mikirin pajak, aduh nanti bentar lagi nih jatuh tempo. Mikirin, maka pajaknya nggak sedikit, mahal. Makanya kita kalau memandang orang itu dari sisi sakitnya saja, supaya kita bersyukur, Pak. Unzur ila man huwa asfala minkum, lihat kepada orang yang lebih rendah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang yang paling di atas kita, ya. Kalau kita memandang, ya, oh enak ya presiden, menteri-menteri itu enak, ya kita memandang enaknya saja. Coba kita bayangkan susahnya, ya. Emang enak jadi presiden, jadi menteri? Nggak enak. Kalau gitu kita bersyukur, alhamdulillah saya nggak jadi presiden, saya nggak jadi menteri, alhamdulillah. Ya. Misalnya kebetulan ada orang miskin, dia melihat tetangganya kaya, enak ya tetangga saya kaya. Jangan pandang enaknya, harusnya dia bersyukur, alhamdulillah saya seperti ini, daripada tetangga saya kebanyakan harta, ya, dipikirin sama maling, nanti jangan-jangan pusing kan, orang pusing, harta di sini ada nih, pusing. Nyimpannya bagaimana, ya. Kalau orang miskin gak punya harta, tenang hidupnya. Artinya semuanya kan sama. Gak ada istilah orang itu mendapatkan kenikmatan sempurna, gak ada, ya. Pasti ada efek sampingnya. Kalau di sorga gak ada efek samping. Makan ini, makan itu, kebanyakan gak apa-apa. Gak ada istilah penyakitan, gak ada, ya. Kemudian walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Disebutkan juga di antara nikmat surga adalah jika penduduk surga menginginkan daging burung, karena burung berterbangan di surga. Burung-burung berterbangan di surga. Ketika ada keinginan saja, bayangkan, belum terucap, hanya keinginan saja, dalam hati ingin makan daging burung.
Ketika melihat burung, langsung datang burungnya di hadapan, langsung terpanggang, langsung disantap. Itu baru keinginan. Keinginan yang terbetik dalam hati Allah tahu. Ya, makanya disebutkan sini, walah metoirin mimma yashtahun. Daging burung dari apa yang mereka inginkan. Allah tahu ini pengen daging burung, langsung didatangkan. Burungnya langsung turun, langsung terpanggang, langsung siap disantap. Ya. Kemudian wahurun ain, dan di dalam surga tersebut ada pasangan-pasangan atau istri-istri yang bermata jeli. Ya. Istri-istri di surga. Ya. Kalau istri di dunia, suami di dunia, banyak kekurangannya. Jangan tuntut sempurna. Kalau kita suami, jangan tuntut istri kita di dunia sempurna. Begitupun istri, jangan tuntut suaminya sempurna. Tidak akan bisa. Kalau ingin mencari kesempurnaan nanti di sorga, ya, punya istri nanti di sorga nggak bakalan ngomelin kita, nggak bakalan mamamai kita. Yang istri nanti punya suami di sorga, ya, sama-sama masuk sorga nih, suami istri masuk sorga. Tidak ada lagi istilah ribut. Ya, ribut itu cuma di dunia saja. Ya. Ini sering kali ribut sama istri sama suami. Ya. Ini. Tapi kalau sudah masuk surga keduanya di dunia di surga, tidak ada lagi istilah ribut. Ya. Yang ada cuma saling mencintai dan kasih sayang. Makanya ada pernah, ini ada ustadz pengajian, ya. Ada jamaah yang nanya, ya. Mungkin suaminya ini nanya, ya, pakai kertas, Ustadz, kalau saya nanti masuk surga, saya tidak ingin bersama istri saya. Kenapa? Karena istri saya suka ngomelin saya di rumah. Ustadznya senyum. Kata ustadznya, kalau kamu masuk surga harus dengan istri. Karena istrimu nanti berubah sifatnya di surga. Nggak akan seperti di dunia lagi. Ini mungkin bayangkannya istrinya sama nanti sifatnya di surga. Enggak. Ya, ini ada ustadz yang cerita seperti itu, ya. Artinya kalau sampean masuk surga, ya istri kamu juga masuk surga, nanti hidup di surga, ya, membangun rumah tangga lagi di surga, ya tentunya tidak sama dengan kehidupan rumah tangga di dunia. Istri nanti berubah, suaminya berubah, ya, akhlaknya berubah. Jangankan sifatnya, wajahnya berubah. Wajahnya ganteng, wajahnya cantik. Makanya jangan khawatir, ya. Lihat suami saya ini kok seperti ini wajahnya. Tenang, nanti kalau masuk surga berubah wajahnya. Istrinya, nanti istrinya cantik di surga. Ini cuma dunia sebentar. Yang kita pikirkan adalah kehidupan surga. Semuanya berubah, ya, semuanya berubah. Baik, kemudian ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik, ya, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Penduduk surga tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Tidak ada lagi istilah perkataan-perkataan yang sia-sia. Tidak ada perkataan yang menyakitkan hati, tidak ada. Kalau kita di dunia masih seringkali mendengar perkataan yang menyakitkan hati. Kita bicara sama teman, kadang perkataannya menusuk dalam hati Allah. Ya. Kita di rumah, terkadang mungkin anak kita, mungkin suami kita, istri kita, kalau bicara, aduh, menyakitkan hati. Ya Allah, itu cuma dunia. Tenang, sebentar saja. Kalau sudah di surga, tidak ada lagi istilah perkataan yang menyakitkan. Ya, perkataannya pasti akan menyenangkan. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Illa qilan salama. Dan mereka akan selalu mengucapkan salam di antara satu sama lain. Assalamualaikum. Yang ada hanyalah isinya doa-doa tentang apa? Kebahagiaan, ya, seperti itu. Nah, inilah di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam surah Al-Waqiah, ya, dan masih banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain, ya. Kita sering-sering baca Quran, baca terjemah supaya kita termotivasi. Ini tawaran yang Allah tawarkan. Tidak ada tawaran ini di dunia, tidak ada. Ya. Kalau orang seringkali tertarik dengan ada tawaran promosi dari perumahan ini, perusahaan ini, ya, dapatkan hunian yang baik, ya, fasilitas ini dan ini, ya, DP cuma 1 juta. Oh, itu banyak yang tertarik, ya. Padahal bayar tuh, ya.
Nanti pelunasannya 20 tahun yang akan datang baru lunas. Oh, banyak yang tertarik, kenapa? Karena fasilitasnya ini sebenarnya. Ini tawaran dunia. Ya, tawaran dunia nggak sempurna. Ini tawaran Allah nih dalam Al-Quran banyak. Kita baca Al-Quran, surga, dapat istana, dapat buah-buahan, dapat wah lebih. Bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh. Ya, pakai sholat kita, pakai ibadah kita, ya, berbakti kita kepada orang tua, berbuat baik kita kepada tetangga, sodakoh kita, pakai ini kita bayarnya. Ya. Kita ingin beli surga tersebut dari Allah dengan amal soleh kita. Ya. Allah maha pemurah, ya, maha rahmat, maha kasih sayang. Ya. Kita minta kepada Allah demikian seperti itu. Ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa ulun sampaikan ya terkait tentang kenikmatan surga ya. Nanti insya Allah kalau dalam pertemuan berikutnya atas izin Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali ya. Intinya pembahasan masalah surga ini harus sering kita bahas ya supaya kita lebih bersemangat dalam beramal soleh ya. Dan juga nanti perlu kita bahas juga tentang neraka ya supaya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.